Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anggraini. Saya mahasiswi PPG Daljab gelombang 2, Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran dengan judul rangkaian RLC untuk prasyarat UKIN UKM PPG 2023. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kabar kalian sehat. Ini kelas sudah disapu kan? Siapa yang ngajak aku hari ini? Oke, ayo sebelum kita mulai belajar silahkan disiapkan dulu teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran fisika pada hari ini, alangkah baiknya berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mulai, saya akan membiasakan absen kalian dengan memberikan inisial. Azra Maula. Osiloskop. Kemudian Angel. Trafo. Kemudian Clara. Henry. Kemudian berikutnya adalah Diva. Resistor. Tujuan hari ini itu adalah menganalisis daya pada rangkaian arus bolak-balik, kemudian menjelaskan penerapan rangkaian arus bolak-balik pada kehidupan sehari-hari. Itu yang mau kita capai hari ini. Semoga apa yang kita cita-citakan terpenuhi. Kalian tahu nggak sih penerapan arus bolak-balik di kehidupan sehari-hari itu ada apa aja? Kalian bisa jawab? Coba apa penerapan arus bolak-balik di kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa ya? Apa? Pola? Alat yang ada di rumah tangga tuh, kayak misalnya lampu, mesin cuci kayak gitu. Oke, lampu, mesin cuci ya. Kita tuh belajarnya erat dengan kehidupan sehari-hari. Manfaatnya tuh sebenarnya sangat banyak tanpa disadari. Kalau kalian bisa memasang instalasi listrik sendiri, bisa menggunakan atau tahu terapannya seperti apa, kita tidak usah repot nanti apabila insya Allah nanti kalian punya rumah, kalian nanti bisa menginstalasi listrik di rumah sendiri dengan gaya kalian sendiri. Gitu. Sebelumnya kita sudah belajar apa coba? Rangkaian RLC. Ini sebenarnya masih nyambung dengan materi sebelumnya. Rangkaian RLC di mana waktu itu kita menganalisisnya. Apakah sifat rangkaian RLC ini waktu itu bersifat apa aja nih? Resonansi, terus apa lagi? Resistif, terus induktif, kapasitif. Nah dari situ kita tahu sifat rangkaian ini bersifat apa. Kita mulai pretestnya, sudah siap? Saya kasih linknya ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teori arus bolak-balik. Kalian sudah paham, kemarin kita sempat berhenti di sini di rangkaian RLC. Kalau XL lebih besar dari XC sifatnya apa? Induktif. Kemudian kalau XC yang lebih besar? Kapasitif. Berarti siapa yang jalan duluan kalau kapasitif?
Arus duluan. Berarti kalau induktif siapa yang jalan duluan? Tegangan. Kalau resistif? Bagangan. Resistif itu sama dengan resonansi tidak? Sama. Syarat resonansi apa aja kemarin? Resonansi sama dengan XR. Z sama dengan sepase juga. Nah, kalau kalian sering jalan, pasti kan kalian juga menghadapi, ya tidak menghadapi, maksudnya secara tidak langsung melihat di sekeliling kita. Ternyata ketika kita melihat banyak kabel-kabel yang menjuntai. Padahal kalau ditata dengan rapi seperti negara Jepang, itu lebih rapih nantinya. Betul nggak sih? Nah, ada pertanyaan nanti untuk kalian. Kayaknya Gamanta udah siap jawab. Apakah ada hubungannya kabel menjuntai itu dengan arus bolak-balik? Kalian harus memikirkan, kan ini ilmu itu memberikan manfaat. Buat apa sih sebenarnya? Kenapa sampai masalah seperti itu aja harus kita pikirkan? Karena kalian generasi-generasi yang akan diharapkan oleh bangsa untuk memperbaiki ini semua. Siapa tahu dengan memikirkan seperti itu kalian bisa menata kota lebih rapi. Gak usah jauh-jauh lah. Kota Jatimati, daerah Jatimati dulu aja. Itu kan lihat aja kabelnya semrautnya nggak jelas gitu. Nanti silahkan kalian pahami dengan baik. Ada nggak hubungannya dengan arus bolak-balik? Apakah dengan adanya bisa nggak sih kalau kabelnya lebih rapi, arus bolak-baliknya akan lebih baik atau seperti apa? Kan selama ini alhamdulillahnya walaupun semraut seperti ini kita jarang mati listrik. Betul nggak sih untuk daerah sini? Itu padahal kalau dilihat, ya itu dia, kalian harus melihat ada nggak sih pengaruhnya. Silahkan kalian duduk dengan teman sekelompok. Silahkan duduk dengan teman sekelompoknya. Nanti masing-masing kelompok akan membahas masing-masing soal yang ada di lembar diskusi. Sudah dapat lembar diskusinya? Saya sudah kirim di grup, kelihatan? Sudah dilihat? Sudah ada ya? Saya sudah kirim di grup lembar diskusinya. Sudah terbaca? Oke, kalau gitu nanti kelompok satunya itu adalah kelompok nyaman. Di situ ada 5 tabel yang nanti Anda bagi-bagi. Nah, kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Nanti kelompok 5 yang menyampaikan kesimpulan berikut orientasi masalah yang tadi sudah dipaparkan oleh saya. Ya, bisa? Silahkan, saya kasih waktu 20 menit dari kemarin. Berarti sudah selesai ya? Oh ya, belum. Sudah. Nah ini kalau misalnya kayak ini kan menerapkan bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari, kan kamu nyebutin nama alat yang memang berhubungan nih. Kamu juga kalau mesti bisa nampilin gambarnya. Nih ini motor listriknya ya kayak gini, ini tramonya seperti ini. Kadang anak tahu bahasa tapi mereka nggak tahu kalau alat yang di depan mereka ini adalah motor listrik. Pastikan semua ngambil bagiannya ya, harus sampai sayang, karena penilaian sayang juga dinilai. Aktifan juga dinilai ya sayang, jadi harus bisa aktif di dalam berkelompok. Fajli sampai mana nih? Oke, ingat keaktifan itu dinilai. Berarti semua harus ikut ambil andil dalam menjawab soal nomor 5. Coba Oh iya, boleh. Itu yang dikirim sama Angel. Ini nggak di surface-nya, nggak di surface. Nggak apa-apa buat nunjukin aja. Oh biasa. Iya itu apa gitu aja. Sip ini ya, bisa di sini ya. Referensinya berapa? Tapi yang Z0,5 Viper ini sama kan? Pangkat 2 per R, nah jadinya itu pangkat 2 per Z sebenarnya. Itu dari R ke Z.
Sebenarnya R itu kan Z. Z itu kan hambatan arus balik. Ya udah gitu diubah dulu. Nah, setiap yang dipresentasikan itu nanti memiliki nilai masing-masing. Jadi nilainya nggak sama. Nah, dikirim ya ke sini ya, ke grup sini. Ya, silakan. Penjelasannya juga dijabarkan, itu dapat nilai. Orang yang menjelaskan dengan aktif, wawasannya luas, luas, berarti juga mendapatkan nilai ya. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan data pengamatan kita tentang impedansi dan juga daya. Ini adalah hasil dari PPT kita. Pertama, definisi arus bolak-balik itu adalah arus yang memiliki arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus arah yang arusnya tidak berubah-ubah atau tetap terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus ini biasanya berbentuk gelombang sinusoida sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus tersebut juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang segitiga atau bentuk gelombang segi empat. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar teori dari rangkaian RLC. Yang pertama, rangkaian RLC dalam subbab sebelumnya kita telah melihat bagaimana pengaruh resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara terpisah dengan sebuah sumber arus bolak-balik, yaitu I sama dengan I maksimum sin omega T. Sekarang akan kita tinjau apa yang terjadi jika ketiga elemen tersebut dihubungkan secara seri yang sering disebut serangkaian seri RLC seperti pada gambar berikut ini. Ini rangkaian RLC. Ini data berdasarkan pengamatan kelompok kita. Pada percobaan pertama, resistornya itu hambatannya 10, induktornya 5000 dan kapasitornya 0,10. Tegangannya minus 6,02, kuat arusnya 0,56. Terus buat yang kedua, impedasinya itu 1569,82316, watt dayanya itu 4,11. Pada percobaan ketiga, Z-nya itu 17.266,82579 dengan dayanya itu 0,44014. Hitung dayanya gimana? Nah, dalam bentuk daya ini kita di tegangan dikali kuat arus. Oh, berarti V kali I. Ya, Berdasarkan data itu. sekarang data ini Oke. Sedangkan rumus daya ada berapa coba? ada cukup banyak rumusnya. Ada V kali I, kemudian Ada R kali I pangkat 2. oke. Irit ada I R kuadrat kali T. Sorry, I kuadrat R kali T. Ada lagi V kuadrat per R. Ada V kuadrat per R. Nah, di sini R di sini digantikan oleh siapa di rangkaian arus bolak-balik? Digantikan oleh Z impedansi. Z impedansi. Berarti rumus P ini jadi apa? Coba boleh ditulislah. Berarti rumus Z-nya itu menjadi bisa P sama dengan ganti Z kali I pangkat 2 P sama dengan Z pangkat 2 per R. Nggak terbalik kan? R-nya kan sebagai Z kan? Oh iya, betul. Berarti Ini V iya. V kuadrat kali ini Z. V Z. Oke. Oke, jadi tadi setelah kelompok kita melakukan pengamatan menggunakan rumus yang ini, ternyata hasilnya itu berbeda ketika kita mencari Z menggunakan rumus yang ini. Jadi kalau misalnya pakai yang ini jadinya Oh, berarti ada dua yang kalian hitung juga dong P-nya. Iya. Oke, ada yang kalau pakai yang itu sama rumusnya. Nah, Z yang ada didapetin. Z-nya ada satu lagi yang Z sama dengan V per I itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita pakai dua rumus yang ini hasilnya tuh sama, sedangkan kalau pakai rumus yang ini hasilnya beda. Oke.
Di sini kami akan membahas nomor 2. Nomor 2 itu soalnya apakah hasil impedansi berdasarkan data percobaan sama dengan data impedansi berdasarkan perhitungan? Jelaskan. Jawabannya tidak sama. Tadi seperti yang kelompok 1 jelaskan, menghitung impedansi dengan dua rumus itu jawabannya kan berbeda. Nah, hal itu tuh karena pada perhitungan yang menggunakan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi C kuadrat, induktor dan kapasitor itu bernilai tetap sesuai dengan data yang ada di percobaannya. Nah, sedangkan kalau pakai rumus yang Z sama dengan V per I-nya itu didapatkan dari grafik osiloskopnya kan. Nah, itu tuh menggunakan fungsi waktu. Karena dia menggunakan fungsi waktu, jadi hasilnya akan selalu berubah-ubah. Tadi saya sempat tanya sama kelompok 1, kenapa kok hasilnya beda? Ternyata kelompok 1 kan tadi hanya baru memaparkan bahwa memang hasilnya berbeda. Ternyata dibuktiin lagi sama kelompok 2. Hasil perhitungan tuh nggak sama. Menurut grafik sama menurut grafik osiloskop sama menurut perhitungan langsung. Ternyata ada perbedaannya. Tadi didengarkan nggak perbedaannya? Apa coba perbedaannya? Perbedaannya karena saat menggunakan osiloskop ada jadi pengukurannya sesuai dengan waktu yang berjalan. Sesuai dengan waktu. Berarti pengaruh waktu. Ada yang mengirim hitungan yang biasa tetap nilainya di induktor kapasitor. Oke. Nah, sekarang bisa kita compare, ternyata sudah 2 kelompok yang nyoba dan hasilnya memang nggak sama. Jadi nggak usah dipaksa untuk sama gitu loh. Berarti percobaan saya salah. Tidak ada percobaan yang salah. Tapi kita kurang memperdalam. Kenapa sih berbedanya di mana gitu. Jadi ini nggak salah gitu. Tadi kan udah dijawab ya sama kelompoknya Mahda. Ini makin kelihatan ya makin kesini. Harusnya sih semakin kesini semakin paham. Menurut saya makin paham kalau saya. Karena terungkap nih. Apakah dengan berbeda itu salah? Ternyata tidak salah. Banyak faktor ternyata yang mempengaruhi. Dan ada faktor krusial yang memang dari dulu dia diungkit tapi tidak terlihat. Beda lah kalau misalnya linear kan tetap grafiknya. Sedangkan ini harus bolak-balik, berlakunya apa linear grafiknya? Berlakunya grafik apa? Sinusoida. Di mana grafik sinusoida itu terpengaruh oleh waktu. Di mana setiap adegan tiap waktu itu berbeda. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pertanyaan, yaitu jelaskan penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari minimal 2. Lalu yang pertama, kami mengambil contoh motor listrik. Motor listrik ini perlu diketahui bukan sebuah motor listrik, tapi melainkan sebuah dinamo yang terdapat dalam suatu mesin. Lalu, motor listrik ini bekerja dengan cara membalikan arah secara kontinu dan teratur pada suatu rentang waktu. Dengan kata lain, motor listrik ini merupakan alat untuk membangkit listrik sebagai menyuplai sumber listrik kepada kendaraan tersebut. Lalu bagian dari motor listrik terdapat sebuah stator dan rotor. Stator ini merupakan tempat rotor berputar, sedangkan rotor merupakan suatu komponen listrik yang berputar untuk membuat poros motor berputar. Nah, jadi di dalam evaporator tuh ada bentuknya tuh seperti ini kurang lebih. Nah, konsep singkatnya, jadi dinamo ini itu dia menyerap udara dari luar, udara panas, kemudian itu yang bakal diubah menjadi udara dingin melalui kondensor, terus kapiler dan kompresor. Oh, berarti prinsip kerja untuk kulkas sama tidak dengan prinsip kerja untuk motor listrik? Hampir. Iya, hampir sama sih. Hampir sama Iya, berarti. hampir sama. Berarti prinsip kerjanya evaporator atau kulkas di sini kan luas ya. Kulkas bentuk ukuran netralnya di dalam kulkas itu ternyata yang paling mendukung, yang berhubungan langsung dengan arus bolak-balik itu adalah si evaporator. Nah, evaporator ini kalau nggak ada evaporator gimana? Bisa nggak dia? Berarti Gak dingin. iya nggak jalan. Nggak jalan. Emang ada kulkas yang jalan? Oh, nggak hidup ya? Nggak hidup. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang soal kabel semeraut
hubungan antara kabel semraut dan arus bolak-balik. Terus dengan dampaknya dan solusinya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu adalah dampak buruk dari penggunaan kabel listrik yang berjunta di pinggir jalan. Kita kalau misalnya ngeliat di pinggir jalan, terus habis itu kabel di mana-mana jelek banget, iya nggak, bener gak? Bener. Semuanya mau semraut juga kayak, aduh, kepangan aja kalah gitu ya. Kayaknya nggak kalian aja kapal pecahnya kalah gitu sama kabel. Nah, ini yang pertama itu dia rawan tumbang akibat cuaca dan juga faktor lainnya. Solusi yang harus dilakukan dari dampak tersebut kan dari jumlah kabel optik semakin banyak seiring merebaknya bisnis internet dan telekomunikasi. Nah, tiang-tiang dan kabel jaringan pun ikut tampak semrawut apabila jarang dirawat. Nah, pemerintah terus berupaya merapikannya dengan 2 cara. Ada penanaman di bawah tanah di dalam saluran khusus bernama kabelda dan penyediaan tiang bersama. Dan sekarang itu apakah ada hubungan antara kabel yang terlihat semrawut dengan arus bolak-balik? Jawaban singkatnya itu sebenarnya ada. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang ada di slide, kan kita dapat listrik dari PLN kan? Pada tahu PLN kan? Ya. Nah, kalau di Indonesia itu listriknya dihasilkan oleh PLN dan Indonesia itu menggunakan frekuensinya 50 Hz. Tapi tiap negara itu dia beda-beda gitu loh. Tapi khusus Indonesia kita pakai frekuensi 50 Hz dan listrik yang dihasilkan PLN itu sendiri itu jenis listrik AC atau arus bolak-balik. Nah, itu kan aliran listrik PLN itu dialirkan ke rumah-rumah, kantor-kantor kayak gitu ya. Dan biasanya kita kan kalau misalkan lagi mati lampu, kalau saya pribadi nih ya di perumahan saya itu misalkan lagi mati lampu sebaris, itu pasti PLN yang di daerah kita tuh lagi bermasalah. Berarti kan kalau dalam arus bolak-balik itu satu mati semuanya jadi banyak yang terganggu kan. Nah, hubungannya dengan kabel yang terlihat semrawut ini apa sih? Tadi kan dijelaskan Maula dan Iki itu solusinya adalah penanaman di bawah tanah. Tapi sebelum kita harus menanam di dalam tanah itu harus dimulai dengan pembongkaran tiang listrik. Di mana nanti pas pembongkaran ini dia mengganggu pasokan listrik masyarakat gitu loh. Pasti akan ada banyak permasalahan listrik di masyarakat. Jadi hubungannya adalah penggangguan pasokan listrik itu kayak satu mati semua mati gitu loh. Nanti kan maksudnya ya itu dinamakan dengan kabel arus bolak-balik. Bisa mengganggu semua. Iya. Oke. Jadi di sini kita akan menanyakan tentang kesimpulan yang sebelumnya permasalahan di sebelum-sebelumnya. Yang pertama, kesimpulan pada perhitungan pada grafik osiloskop tidak sama karena adanya pengaruh waktu. Sedangkan pada perhitungan akan sama karena induktor dan kapasitor nilainya tetap atau XL sama dengan XC. Nah, terus kabel yang semrawut atau teratur itu ada hubungannya iya, itu tuh berpengaruh sama kinerja aliran arus. Nah, kan banyak tuh ya kabel yang semrawut itu gara-gara kabel fiber optik sama provider yang masangnya tuh asal-asalan. Terus kalau misalnya nih ada kabel yang udah nggak berfungsi, nah tuh biasanya tuh nggak dicopot lagi Bu, jadi dibiarkan di situ. Jadi kan semakin semrawut tuh. Nah, kabel semrawut yang itu dapat meningkatkan resiko interferensi atau gangguan dan resistansi atau hambatan listrik. Jadi gangguan dalam kabel dapat menimbulkan kerugian daya dan merusak kualitas sinyal dalam sistem arus bolak-balik. Oleh karena itu, kabel yang teratur dapat menjaga kestabilan arus bolak-balik dan instalasi listrik atau sistem komunikasi. Jadi secara langsung kabel semrawut itu tidak memiliki hubungan khusus dengan jenis arus, termasuk arus bolak-balik AC atau arus searah DC. Kabel semrawut lebih mengacu pada struktur fisik dan fleksibilitas kabel daripada jenis arus yang dihantarkan. Namun, perlu dicatat bahwa kualitas dan kondisi fisik kabel, termasuk apakah kabel tersebut teratur dan semrawut, dapat mempengaruhi kinerja aliran arus, terutama pada frekuensi tinggi seperti yang sering terjadi dalam sistem arus bolak-balik. Gangguan pada kabel seperti induktansi dan kapasitansi yang tidak diinginkan dapat mempengaruhi karakteristik sinyal AC, mengurangi efisiensi dan kualitas transmisi. Jadi, sambil tidak ada kaitan langsung, kondisi kabel, termasuk semrawut atau tidak, dapat memiliki dampak pada sistem yang menggunakan arus bolak-balik. Berarti ada dampaknya tidak? Ada. Ada.
Oke. Tapi dampaknya cuma pada sistem yang menggunakan arus bolak-balik. Oke. Berarti tetap ada. Ada dampak berarti ada hubungan dong. Ya nggak sih? Ada dampak berarti ada hubungan. Berarti kalau kabelnya semrawut itu hubungannya berarti semrawut. Ya. Jelas sampai situ. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Oke, asisten yang ulas buat kelompok ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berarti bisa ditarik kesimpulan satu bahwa nilai daya yang terukur dengan nilai daya yang dihitung itu tidak sama. Yang kedua, terapan arus bolak-balik itu ada pada bahan elektronik. Salah satunya tadi dijelaskan bahwa adanya kulkas, di dalam kulkas ada evaporator yang berhubungan langsung dengan arus bolak-balik. Kemudian motor listrik, di mana nama lain dari motor listrik ini adalah dinamo. Kita bilangnya kan selama ini kalau mama dengarnya motor listrik ya motor listrik kan gitu. Tadi sudah dijelaskan juga di motor listrik itu contoh konkretnya itu adalah sebuah mobil. Makanya mobil juga bisa mengalami korsleting listrik. Ada tiba-tiba mobil terbakar, nggak ada angin, nggak ada gugur terbakar, itu korsleting listriknya ada. Berarti terjadi korsleting listrik di dalam mobil tersebut. Jadi jangan salah, bukan hanya karena dia mobil listrik, mobil biasa juga bisa meledak. Itu karena ada korsleting listrik. Ya. Kemudian yang paling mencolok di sini adalah tugas kalian nanti ke depan. Generasi kalian nanti ke depan harus benar-benar bisa memperbaiki, di mana masalah kabel semrawut itu bukan cuma Jakarta. Nggak usah Jakarta kita ngomong, nggak usah. Bukan cuma Pondok Melati yang bermasalah. Merubah itu memang sulit. Karena memang efeknya banyak. Tadi kan efeknya bilang, ketika ada satu yang dimatikan, nanti nyamber ke yang lain gitu. Berarti satu solusi kita harus berani mencoba untuk adanya perubahan yang signifikan. Tapi untuk mengakhiri ini semua, sebelumnya kalian harus menjawab podcast terlebih dahulu. Sebelum kita selesai, saya mau refleksi. Refleksi ini adalah di mana saya harus berkaca diri bahwa sejauh mana sih kalian paham, sejauh mana sih kalian tidak paham. Pertanyaan pertama, apakah kamu senang belajar fisika hari ini? Aktivitas belajar apa yang kamu paling suka di pelajaran hari ini? Presentasi. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah kalian sudah menguasai pembelajaran hari ini? Sudah. Mulai dari kelompok 5, kritik dan saran buat saya. Ini asli, memang kritik dan saran Anda harus sampaikan ke saya sebagai refleksi saya untuk kedepannya. Apa Francisca? Soalnya dibanyakin, oke. Yang lain? Kritiknya? Untuk saran saya itu sepertinya soalnya dibanyakin dan dengan cara yang sulit ya. Apalah? Soalnya agak lebih tambah. Oke, waktunya sip. Sekali lagi terima kasih anak-anak hebat atas atensinya hari ini. Saya tutup, tapi sebelum saya tutup, Aryo tolong pimpin doa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran fisika hari ini, alangkah baiknya berdoa untuk kepercayaan dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi.